pagi teman-teman semuanya. Halo, apa kabar? Bisa dengar suara saya ya? Halo, selamat pagi juga. Pagi. Selamat Baik. pagi Ibu Ine dan Ibu Anas juga. Selamat pagi. Teman-teman semuanya sedang masih di hotel karantina atau sudah dimajikan ini? Halo. Di hotel karantina. Saya Halo, udah sinyalnya nggak begitu jelas. Hotel sudah karantina sudah dimajikan. hari keberapa ini? Ada yang di rumah majikan juga. Ada yang sudah di rumah majikan Ya. ya. Ya, saya Oke, baik. Oke, kita bisa mulai sambil menunggu teman-teman yang lain juga untuk join. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua. Kami dari KJRI Hong Kong. Selamat datang yang pertama di acara welcoming program KJRI Hong Kong. Jadi seperti namanya, acara ini adalah untuk menyambut teman-teman semua yang baru akan mulai bekerja di Hong Kong. Nah, bersama kita juga telah hadir nanti narasumber yang akan menyampaikan informasi untuk teman-teman semua sebagai bekal teman-teman semua dalam bekerja ke Hong Kong nanti. Insya Allah semoga lancar dan tidak menemui kendala ya. Yang pertama adalah Ibu Konsul Kejaksaan KJRI Hong Kong, Ibu Ineke Indraswati, dan dari Enrich, Ibu Anastasia Purnomo. Selamat pagi Ibu Ineke dan Ibu Anas. Selamat Selamat pagi. pagi. Selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar Bu Anas, Bu Ina? Baik, Baik, Bu. alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Nah, Baik. ya, nanti teman-teman semua silakan diperhatikan penjelasan dari Bu Ine dan Ibu Anas ya. Eh, Nanti Bu Ine akan berbagi mengenai hal-hal atau ketentuan yang teman-teman perlu perhatikan terkait hukum di Hong Kong. Kemudian Ibu Anas dari Enrich. Enrich adalah sebuah lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang edukasi perencanaan keuangan. Nah, nanti teman-teman selama bekerja di Hong Kong mendapat gaji. Nah, bagaimana mengelola pemasukan dan teman-teman dan untuk meraih goals atau tujuan yang teman-teman ingin capai di masa depan. Nah, nanti akan disampaikan bagaimana kiat-kiatnya oleh Ibu Anas. Oke, baik. Kurang lebih selama 1,5 jam ke depan, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama ya. Jadi teman-teman harap memperhatikan kalau ada yang perlu dicatat, silakan dicatat. Kalau nanti ada informasi yang penting bisa di screenshot di handphonenya, disimpan ya untuk jadi pegangan teman-teman semua. Baik, pertama saya akan berikan kesempatan terlebih dulu izin kepada Ibu Ineke untuk memulai materi dan paparannya. Dipersilakan Ibu Ineke. Baik, terima kasih Bu Ayu. Suara saya sudah terdengar ya Bu Ayu ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hampir siang ya, tapi udah panas banget sekarang. Mungkin teman-teman juga yang ada di karantina atau yang udah di rumah majikan juga keringetan gitu kan, karena panas banget dari semingguan ini. Tapi mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Senang saya Ineke, saya konsul kejaksaan di KJRI Hong Kong, bisa menyapa teman-teman semua yang ada di hotel karantina. Tadi ada yang disapa Bu Ayu dari hotel karantina, ada yang udah di rumah majikan, mungkin ada yang masih di boarding agent mungkin ya, yang menunggu untuk dijemput atau menunggu dijemput oleh majikan. Baik, nah jadi saya sekalian share screen ya. Sorry. Sudah terlihat ya, Bu Ayu dan teman mana sih ini?
Baik. Nah, sebenarnya kita di KJRI Hong Kong itu merupakan ada Satgas Perwakilan Pelindungan Terpadu. Jadi di sini terdiri dari berbagai macam fungsi. Jadi ada yang saya dari kejaksaan yang hukumnya, kemudian ada yang dari konsuler, itu yang menangani permasalahan-permasalahan yang melibatkan semua warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong. Jadi tidak hanya PMI saja, tapi juga semua warga negara Indonesia. Kemudian ada juga ketenagakerjaan. Nah, ketenagakerjaan ini juga yang berkompeten. Misalnya teman-teman ada yang ingin bertanya masalah kontrak kerja misalnya, atau masalah long service, atau masalah saya sebenarnya kalau statutory holiday atau liburan diwajib tuh yang mana sih, kayak gitu bisa bertanya. Kemudian ada imigrasi juga. Nah, imigrasi di sini jadi teman-teman kan mungkin ada yang paspornya udah mau habis atau bagaimana, atau mau menanyakan gimana sih saya untuk mengajukan untuk memperbarui paspor seperti apa, kemudian syaratnya apa saja, kita juga ada di imigrasi. Kemudian kita juga ada kepolisian juga, kepolisian Indonesia yang ditempatkan di Hong Kong. Nah, kita semua, kemudian tadi Bu Ayu juga ada yang penerangan, jadi kita semua memberikan informasi-informasi tersebut untuk kebutuhan teman-teman semua, termasuk pekerja migran Indonesia. Nah, di sini apa saja yang kita lakukan? Kita memberikan tempat untuk komunikasi, kemudian kita memberikan advokasi, konsultasi kalau teman-teman ada yang mau bertanya. Kemudian kita juga memberikan pendampingan. Jadi misalnya teman-teman ada yang berkasus, kemudian kadang-kadang ada majikan yang tidak mau membayar gaji misalnya, atau terlambat misalnya. Nah, kita bisa membantu untuk melakukan pendampingan ke labor. Kemudian misalnya kayak tadi ini membantu pemenuhan hak ketenagaan dan repatriasi. Nah, kemudian kita juga ada hotline. Biasanya ini saya taruh di akhir, tapi ini saya taruh di depan. Mungkin teman-teman juga bisa, mungkin bisa di screenshot ya oleh teman-teman. Jadi ini adalah hotline KJRI Hong Kong. Bisa di WA juga, bisa menerima WhatsApp juga. Jadi kalau teman-teman misalnya ada yang ingin bertanya, yang penting, urgent, atau sangat mendesak, silahkan bisa menghubungi hotline ini. Nah, kemudian saya akan menginjak materi nih. Nah, teman-teman mungkin tadi ada yang juga baru datang, karena tadi saya dengar ada yang hotel karantina. Bisa jadi ini pertama kali teman-teman untuk bekerja di luar negeri. Bisa jadi ini pertama kali. Dan sangat berbeda tentunya bekerja di Indonesia dengan bekerja di luar negeri. Mungkin kalau saya sempat ngobrol dengan beberapa teman-teman yang PMI juga, ada beberapa yang memang sudah berpengalaman, dalam arti sudah bekerja di negara lain, baru ke Hong Kong, atau ada juga yang benar-benar ini baru pertama kali bekerja di luar negeri. Nah, yang sangat menjadi perbedaan adalah mengenai pola hidup yang pasti tentunya berbeda dimanapun kita, karena memang budayanya juga berbeda. Kemudian yang pertama, bahasa juga sangat berbeda. Kalau di Indonesia ya paling bahasa Indonesia, Jawa paling, kalau yang sebagian banyak bahasa Jawa atau bahasa daerah lainnya. Tapi kalau di sini kan sudah bahasa asing. Setahu saya banyaknya kanton yang digunakan di Hong Kong ini. Nah, itu juga mempengaruhi hubungan pekerjaan antara teman-teman juga. Kemudian budaya juga. Nah, budaya juga berbeda. Nah, ini juga teman-teman harus memahami. Kadang ada terjadi salah paham karena tidak memahami kebiasaan. Jadi yang sangat berbeda ya. Jadi misalnya contoh aja, misalnya ngomong biasa, tapi karena ngomongnya kencang, jadi teman-teman merasa tersinggung misalnya. Padahal memang ternyata ya kebiasaannya seperti itu. Jadi itu juga teman-teman juga harus memahami bahwa kita ini nggak sama gitu kan, beda, budayanya beda, kemudian pola hidup juga berbeda. Nah, kemudian yang penting adalah perbedaan peraturan. Nah, contoh yang paling gampang, saya sering membuat ini jadi contoh. Contoh yang paling gampang, kita nyebrang jalan deh. Kita nyebrang jalan, kalau di Indonesia, kita bisa nyebrang di mana aja kan. Di sepanjang jalan itu kita bisa nyebrang di mana aja suka-suka kita. Kita ngelihat kanan kiri, oh sepi, nggak ada kendaraan, tinggal aja nyebrang, nggak ada
nggak ada juga yang akan menilang kita atau mendenda kita atau menegur kita tuh nggak ada gitu kan. Tapi kalau di sini kita harus mengikuti rambu-rambu yang ada. Dan jangan merasa ketika rambu-rambunya hijau, untuk yang rambu-rambu penyeberang jalan hijau, katanya sudah merah, maksudnya udah merah, tapi jalan sepi, kita nyebrang, jangan juga kayak gitu, karena di sini juga kamera CCTV-nya juga banyak, jadi bisa jadi ada nanti suatu saat teman-teman mendapat surat nih, denda misalnya, atau seperti apa. Jadi lebih baik mengikuti peraturan-peraturan yang ada di Hong Kong ini, karena kita tinggal di sini, kita hidup di sini, jadi kita mencari nafkah di Hong Kong juga, jadi kita juga harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Hong Kong. Jangan sampai kita bilang di Indonesia nggak apa-apa kok, ya memang nggak apa-apa, cuman masalahnya di sini itu menjadi peraturan dan menjadi hukum, dan itu yang harus kita patuhi bersama. Jangan sampai kita jadi ibaratnya gini, nggak ada salahnya kok menunggu berapa detik untuk lampu hijau untuk menyeberang jalan. Yang penting kita tidak melanggar peraturan, dan itu tentunya untuk keselamatan kita bersama ya, bukan cuman kita mentaati peraturan, tapi untuk kepentingan kita bersama. Nah, kemudian ini saya ke masalah hukumnya ya. Ini yang cukup sering terjadi. Jadi ini bukannya kita harus selalu waspada. Kadang kita nggak paham. Kadang ada beberapa dari kita yang tidak paham. Saya nggak nyuri kok, katanya. Karena saya tuh nemu baju uang di baju majikan yang mau dicuci. Terus saya simpan. Terus saya niatnya mau ngembaliin kok, Bu. Terus saya tanya, ini kejadian beneran ya. Terus saya tanya, kapan nemuinnya kapan? Hari Senin, dia bilang gitu. Kemudian majikan ternyata tahu menemukan uang tersebut ada di dompet Mbak ini di hari Jumat. Saya tanya, kenapa nggak kamu kembaliin di hari Senin itu atau Selasa? Apakah karena majikan, kadang kan majikan misalnya keluar kota atau apa majikan kamu nggak ada di rumah? Ada, Bu, dia bilang gitu. Terus kenapa nggak dikembaliin? Baru mbaknya nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi kan saya nggak niat nyuri. Saya mau niat mengembalikan. Tapi kan kalau teman-teman bisa berpikir ya masa niat mau mengembalikan tapi dari hari Senin dan sampai hari Jumat itu dia nggak ngembaliin. Padahal ketemu dengan majikan maksud saya. Nah itu kan berarti orang akan menganggap kita punya niat untuk mengambil uang tersebut. Nah jadi itu kalau di sini kategorinya tetap pencurian. Kemudian ada yang misalnya mengambil barang atau uang yang milik majikan tanpa izin, ya pastilah itu mencuri ya teman saya. Yakin teman-teman juga udah paham gitu. Kemudian ada yang menggunakan barang milik majikan nggak izin. Dia melihat, oh majikan perempuan punya sepatu banyak nih. Ukurannya sama nih, ukuran saya sama ukuran majikan perempuan saya. Kemudian dipakai ketika libur. Nah, pernah ada kejadian gitu juga. Pulang libur, satu lift tuh ternyata berbarengan dengan majikan perempuan. Majikan perempuan melihat, cuman dia pikir oh mungkin punya yang sama. Dia tidak curiga, tapi begitu sampai ke apartemennya, masuk dia melihat loh, kok nggak ada sepatu saya. Pas si Mbak ini buka sepatunya ternyata sama gitu kan. Nah itu langsung dilaporkan ke polisi. Nah ini juga salah satu yang termasuk kasus pencurian, dan ini juga ada denda dan ada penjaranya ya teman-teman untuk hukumannya pencurian ini. Jadi jangan dianggap enteng karena ada hukuman penjaranya juga. Nah kemudian ada yang juga waktu itu saya tanya, saya cuma mindain kok Bu, saya nggak ngambil. Saya tanya dipindahkan kemana? Ke kamar saya, ke tas saya. Nah itu kan berarti beda lagi kan, kecuali memindahkan misalnya dari ruang tamu ke dapur misalnya, atau seperti apa yang masih dalam pengawasan. Tapi kalau sudah masuk ke koper kita, masuk ke tas kita, nah itu kan berarti lain cerita gitu kan. Kemudian ada beberapa yang saya sempat ngobrol majikan yang ternyata suka teledor, jadi naruh uang
sembarangan. Ada yang di atas kulkas atau di bawah, di dekat bufet TV biasanya. Nah itu juga jangan tergoda teman-teman untuk ngambil. Biarkan saja posisinya di situ atau segera ingatkan majikan. Nah kemudian itu yang di rumah majikan. Tapi ada juga yang di luar. Jadi di luar itu ketika teman-teman libur terus masuk toko. Ada kasus seperti ini. Jadi dia masuk ke H&M, ke toko H&M, toko baju, kemudian dia memilih-milih baju, kemudian memasukkan baju itu ke tas tenteng, tas belanjaan yang biasa kita bawa kan. Kalau di sini daripada bayar 50 sen buat kantong plastik, kan kita selalu buat tas belanjaan gede nih. Nah itu dimasukin ke situ. Kemudian ketika saya tanya sih alasannya karena dia nggak fokus, karena ketika dia belanja itu, ketika dia milih-milih, dia sambil video call. Nah entah kenapa dia langsung keluar nih dari toko tersebut tanpa membayar, dengan masih memegang handphone seperti ini, masih video call. Mbak ini udah keluar dari toko tersebut dengan membawa barang yang ternyata begitu dilihat ya memang belum dibayar. Gitu. Kemudian ada juga yang ngambil makanan. Kalau ke teman-teman mungkin ke supermarket yang Aeon itu ada food court-nya. Jadi kita bisa ngambil terus kemudian kita bisa duduk di situ makan. Ada juga yang seperti itu. Setelah selesai makan, bungkusnya dibuang, dia keluar, nggak bayar. Tanpa dia menyadari ada petugas yang, kan biasanya suka ada petugas yang keliling tuh. Nah, petugas itu yang mengetahui. Jadi teman-teman juga harus selalu waspada dan harus fokus. Kadang kita, beberapa teman-teman yang saya ngobrol, kadang nggak fokus. Jadi bukannya saya niat nggak bayar, Bu, tapi saya lupa. Jadi dia ngambil botol air mineral misalnya. Dan itu tadi hanya $2, $5, tapi akhirnya membuat teman-teman harus mengalami permasalahan yang lebih panjang lagi. Karena kalau kita kena kasus nih, ya kalau majikan masih mau menerima. Kalau enggak kan berarti terminate. Terminate terus kemudian teman-teman harus menghadapi kasus di pengadilan, diperiksa polisi, kemudian di pengadilan, yang tentunya memerlukan waktu yang cukup lama dan panjang. Kemudian apakah itu akan kalau nanti teman-teman terbukti bersalah, ada hukumannya lagi nih, penjara, kalau enggak denda. Nah ini kan menutup kesempatan teman-teman ya untuk bekerja di Hong Kong nih, pastinya gitu kan, karena ibaratnya nanti akan mempersulit teman-teman untuk mendapatkan visa di majikan yang baru misalnya. Jadi teman-teman juga harus selalu waspada. Kemudian ini ada pelanggaran keimigrasian. Nah pelanggaran keimigrasian ini teman-teman saya ingatkan juga harus selalu bawa Hong Kong ID kemanapun. Jadi kalau takut hilang, bawa fotokopiannya sementara atau difoto di handphone. Tapi saya yakin teman-teman kan pasti selalu ada dompet kecil ya, karena kita kemana-mana selalu bawa Opus pasti, atau dan itu selalu harus membawa Hong Kong ID. Karena di sini kalau nggak bawa Hong Kong ID, kena denda nih 5.000. Nah gaji kita cuma 4.600 ya minimal. Masa kita mau bayar denda 5.000 gitu kan, hanya karena kita lupa bawa Hong Kong ID. Nah, jadi itu juga harus diperhatikan teman-teman juga. Kemudian ada yang namanya overstay. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar overstay itu kalau teman-teman tinggal di Hong Kong tanpa izin. Nah, kayak nanti nih misalnya teman-teman finish kontrak misalnya. Finish kontrak kan teman-teman sudah selesai nih kontrak dengan visa kerja dengan majikan A misalnya. Nah, imigrasi akan memberikan waktu 14 hari setelah selesai finish kontrak, tanggal finish kontrak itu untuk teman-teman kembali ke Indonesia. Beberapa teman-teman ada yang mencari majikan baru di Hong Kong setelah finish yang ini, dia berusaha mencari majikan baru. Namun harus diperhatikan teman-teman bahwa jangka waktu ini sangat diperhatikan. Jadi 14 hari ya 14 hari. Jangan karena alasan saya belum dapat majikan, tapi teman-teman nggak extend visa juga, teman-teman melebihi nih 14 hari,
cuman beda sehari kok, 15 hari, 16 hari, kayak gitu kan. Nah itu jangan, karena 1 hari pun itu sudah dianggap overstay. Dan itu juga ada dendanya, itu ada maksimal 50.000 sama pidana penjara 2 tahun maksimal. Nah jadi teman-teman bisa bayangkan, masa iya teman-teman mau overstay cuma 1 hari, 2 hari, tapi harus masuk penjara misalnya, kan nggak ya apaan ya gitu kan, maksudnya kita kan juga harus tahu kita harus seperti apa, itu namanya sudah melanggar hukum ketika overstay. Kemudian yang penting adalah PMI kita tidak boleh berjualan di taman. Teman-teman juga mungkin cukup yang sudah beberapa lama mungkin di Hong Kong atau yang baru datang, mungkin nanti teman-teman akan mendapati beberapa kenyataan bahwa ada teman-teman kita yang berjualan. Jadi selain bekerja sebagai domestic helper, sebagai pekerja migran yang sesuai kontrak kerja, teman-teman ini ada yang berjualan. Nah itu juga tidak boleh teman-teman ya. Dan ada hukumannya juga. Saya pernah menghadiri persidangan dan hukumannya penjara. Jadi bisa dibayangkan, memang teman-teman ada yang bilang lumayan Bu, dapat untung sekian-sekian. Tapi resikonya juga besar. Teman-teman juga resiko pertama adalah diterminit majikan. Resiko kedua adalah masuk penjara. Nah, itu kan tentunya kayak tadi saya bilang, menutup kesempatan teman-teman untuk bekerja lagi di Hong Kong. Nah, kemudian ini, ada yang dipekerjakan tidak sesuai kontrak. Jadi kalau teman-teman nanti lihat kontraknya masing-masing, dipelajarin, itu ada alamat rumah tempat teman-teman harus bekerja. Nah, kemudian cocokkan dengan apartemen atau lokasi di mana teman-teman bekerja. Sesuai atau tidak. Jadi sesuai atau tidak ini sesuai nama jalannya, nama gedungnya ya, kalau nama buildingnya, apartemen buildingnya, nomor unitnya, lantainya itu harus sama persis. Kalau tidak sama, yang harus teman-teman lakukan adalah langsung telepon agent, sampaikan. Kalau agent tidak ada respon, WA tadi ke hotline yang KJRI Hong Kong. Karena itu sudah melanggar hukum. Kalau teman-teman tetap bekerja juga dengan ketika sudah tahu alamatnya itu berbeda, maka teman-teman akan menghadapi resiko yang sama. Majikan juga akan menghadapi resiko hukum, teman-teman juga seperti itu. Jadi teman-teman tolong cek masing-masing kontraknya, kemudian nanti ketika sudah di rumah majikan, cocokkan. Pastikan rumah majikan sama dengan alamat yang ada di dalam kontrak. Kemudian pastikan pekerjaannya sama. Jadi misalnya di situ ada tulisannya menjaga nenek misalnya, atau satu rumah isinya 4 orang, tiba-tiba satu rumah isi 10 orang. Nah itu teman-teman juga langsung sampaikan ke agensi pertama, kemudian kalau agensi tidak ada respon langsung ke KJRI, ke WA, karena itu juga tidak sesuai dengan kontrak. Jadi sesuai dengan kontrak itu dengan apa-apa yang tertulis semua dalam kontrak. Nah kemudian ada yang kejadiannya sekarang banyak juga yang kontrak kerja di Hong Kong dengan majikan di Hong Kong, kemudian majikannya akan pindah ke luar negeri nih, ke Inggris, ke Kanada, ke tempat lain, kemudian PMI ini dibawa bukan untuk liburan tapi untuk kerja di sana. Ini juga nggak boleh. Jadi kontrak kerja teman-teman itu hanya berlaku di Hong Kong. Ketika teman-teman ngikut majikan ke luar negeri, itu teman-teman tidak mendapat perlindungan sebagai pekerja migran. Karena perlindungan teman-teman sebagai pekerja migran itu sesuai kontrak itu adalah adanya di Hong Kong posisinya, tidak di luar negeri. Jadi ini juga nggak boleh. Nah kemudian yang penting adalah jangan sampai menggadaikan paspor. Nanti mungkin Bu Anastasia nih lebih mengulik soal ini mengenai mengelola keuangan. Karena beberapa teman-teman banyak yang menggadaikan paspor dengan alasan perlu uang. Nah, nanti Bu Anastasia dari Enrich yang akan menjabarkan ini nih gimana caranya supaya kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Nah, kemudian ini contoh kasus hukum yang sudah lama sebenarnya model seperti ini, modus seperti ini, tapi ternyata masih banyak aja yang ketipu. Kita juga dari KJRI selalu berulang kali menyampaikan mengenai isu ini. Jadi ini biasanya awalnya perkenalan nih. Ini teman-teman tolong diperhatikan.
harus waspada juga dalam mencari COSWB misalnya. Kamu libur nggak hari Minggu? Tolong ambilin dong, seperti itu, tanpa teman-teman tahu barang itu apa. Nah, teman-teman karena kita kan biasa ya, kita disuruh dimintain tolong, ya udah deh, orang saya juga mau ke daerah COSWB misalnya, saya bantuin deh kamu, nggak ada niat apa-apa nih. Tapi ternyata teman kita ini yang jahat. Ketika kita ngambil, ternyata isinya narkoba. Dan ini kejadian. Jadi dia bilangnya ngambilnya adalah sepatu, ternyata boxnya sih benar, box sepatu, tapi ternyata isinya bukan sepatu, tapi isinya barang-barang lain, yaitu kayak narkoba dan lain sebagainya. Yang ditangkap siapa? Ya yang ambil. Yang nyuruh? Ya nggak ada, udah nggak bisa dihubungin, telepon mati dan sebagainya. Bahkan ada beberapa teman-teman seperti itu yang dia nggak tahu nama teman sekampungnya ini nama aslinya siapa, hanya panggilan saja. Nah itu kan juga menyulitkan dari kepolisian Hong Kong untuk mencari siapa sebenarnya yang menyuruh. Nah kemudian ada juga yang mengambilkan parcel, jadi menerima kiriman parcel misalnya. Kemudian ada yang kemarin sempat dia berkenalan di Facebook dengan cowok, pakai seragam polisi lah, pakai seragam tentara lah, pilot lah, segala macam. Kemudian ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus bilang, saya minta alamat kamu dong, atau tolong ngambilin ini dong, saya ngirim hadiah buat kamu, ngirim lipstick, ngirim bedak, ngirim alat-alat kosmetik lah. Terus begitu diambil, ternyata di dalam lipstiknya itu ada kokainnya. Nah, kayak gitu. Jadi di sini itu kejadian. Mungkin kalau teman-teman kayak di Indonesia mungkin ngeliatnya itu kayak di sinetron gitu ya, tapi di sini itu kejadian gitu kan. Dan cukup banyak teman-teman kita yang mengalami penipuan seperti itu. Dan siapa yang menerima konsekuensinya ya teman-teman kita juga. Paling tidak dia tadi konsekuensi pertama ada di terminit majikan, kemudian harus mengikuti proses hukum yang cukup lama. Seperti itu. Jadi itu akhirnya rugi sendiri. Itulah kenapa teman-teman harus selalu waspada dalam memilih teman. Kita tidak kita sih nggak apa-apa teman-teman berteman, makin banyak makin banyak teman, banyak rezeki lah ibaratnya begitu. Tapi juga kita harus memilih teman-teman yang membuat kita untuk lebih positif, jangan yang negatif seperti itu. Nah, kemudian ini juga ada yang romance scam atau love scam. Jadi kayak tadi, kalau tadi itu kaitannya dengan narkoba, yang ini percintaan nih. Kemudian tapi ujung-ujungnya tetap sama, teman-teman diambil uangnya. Jadi ada yang bilang karena udah saking akrabnya, kemudian kamu punya uang nggak? Punya, tapi ini tabungan saya untuk dikirim ke kampung, untuk beli tanah dan sebagainya. Saya pinjemlah untuk investasi, nanti saya ganti 2 kali lipat misalnya. Pertama teman ini curiga, masa sih ganti 2 kali lipat dalam jangka waktu seminggu misalnya, apa iya? Bisa kok, kayak gitu-gitulah. Kemudian ya kembali lagi dengan dibumbui karena sudah pacarannya dalam artian telepon-teleponan, WhatsApp, kadang-kadang video call atau malah nggak pernah sama sekali video call dan nggak pernah ketemu ya, hanya melalui pertemanan di Facebook, kemudian lanjut ke WhatsApp dan lain sebagainya, sehingga teman kita ini percaya banget sama si cowok ini. Padahal nggak pernah ketemu nih, bahkan nggak tahu juga, tapi karena teleponan pasti cowok lah ya, karena tahu suaranya. Tapi tidak pernah tahu orangnya ada di mana, kemudian seperti apa, apakah benar dia bekerja sebagai pengusaha atau sebagai polisi atau siapapun. Kayak gitu. Kemudian setelah ditransfer uangnya, kemudian ya hilang. Si cowok ini nggak bisa dihubungin lagi. Karena saya pernah menangani kasus seperti ini, teman-teman ada yang cerita ke kami, itu sampai habis 60.000 Hong Kong dolar. Jadi terbayang 60.000 Hong Kong dolar itu tabungan dari tahun berapa sampai tahun berapa. Jadi itu habis begitu aja. Dan bahkan ada teman-teman yang saking mau membantu sama si temennya ini, dia sampai ngutang. Dia utang, tapi uangnya itu bukan buat dia kasih ke temennya ini. Nah, yang dikejar si penagih utang siapa ya? Kita yang utang gitu kan. Jadi teman-teman juga harus selalu waspada, dan ini makin sering terjadi.
Karena kita tahu kita juga musim COVID gini pasti lebih sering mainan gadget daripada keluar, mainan handphone. Nah, ini yang dicari oleh orang-orang jahat seperti ini. Nah, kemudian ini juga harus disimpan oleh teman-teman. Ini adalah nomor darurat di Hong Kong 999. Jadi teman-teman juga harus waspada. Kayak yang tadi kayak tadi saya bilang. Tadi kan saya menjelaskan kalau teman-teman yang berbuat sesuatu ya, tapi ada juga yang kemungkinan teman-teman mengalami musibah atau bukan musibah, mengalami kejahatan terhadap dirinya. Misalnya ada kasus pelecehan misalnya oleh majikan atau oleh orang-orang yang ada dalam rumah majikan. Kemudian teman-teman juga harus mewaspadai itu karena kita berada dalam satu rumah. Dalam satu rumah, ibaratnya kita juga harus selalu berhati-hati dan selalu waspada. Tidak benar misalnya ada majikan laki, misalnya saya contohkan, tiba-tiba megang sini kita, megang dada atau nyolek seperti ini. Yang tiba-tiba jalan, ya memang kita tahu apartemen di Hong Kong sempit-sempit ya. Ruangannya tidak terlalu besar, yang sebenarnya tidak perlu bersenggolan, tapi tiba-tiba si majikan laki atau siapapun yang ada di rumah itu, misalnya orang yang baru datang atau keluarga atau lain sebagainya, tiba-tiba menyenggol kita atau mau memeluk kita dan lain sebagainya, itu nggak boleh, itu termasuk pelecehan seksual. Jadi kalau teman-teman mengalami hal seperti itu, langsung telepon polisi, langsung telepon 999. Jangan menunggu hal yang lebih buruk terjadi pada teman-teman. Ini penting. Ini penting saya katakan karena ada beberapa teman-teman kita yang mengalami kejahatan seperti itu menunggu. Jadi karena pertama, nggak berani ngomong, nggak berani bicara. Yang kedua, karena takut nggak ada bukti. Yang ketiga, karena berpikirnya saya nanti susah cari majikan baru. Tapi saya kembali mengingatkan ke teman-teman, kita di Hong Kong ini semua kan untuk bekerja ya, bekerja dengan baik. Kita ke sini bukan untuk jadi tempat colek-colekan oleh siapapun lah, ibaratnya begitu. Kita di sini mau bekerja dengan baik, bukan untuk menjadi sasaran apapun lah. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus selalu waspada. Kalau misalnya teman-teman merasa kok ini seperti ini sih, kok ini, jangan diam, segera cerita, segera lapor. Kalau misalnya teman-teman takut, jadi gini, ketika misalnya ada sesuatu hal yang darurat yang menimpa kita boleh kok langsung keluar dari rumah tersebut langsung minta pertolongan ke telepon ke 999 atau ke kepolisian. Misalnya ada kan kadang di masing-masing distrik ada kantor polisi ya, kalau teman-teman tahu oh ada kantor polisi di situ, langsung ke situ. Jangan nunggu, ya misalnya teman-teman merasa dijahatin, dipukul lah misalnya, nggak usah pelecehan ya, dipukul, tidak di dalam kontrak teman-teman nggak ada, jadi boleh dipukul tuh nggak ada, dan di sini tidak boleh main tangan tuh nggak boleh. Seperti itu nggak boleh, main fisik itu tidak boleh. Ya teman-teman, jadi itu harus langsung dilaporkan. Kalau tidak dilaporkan, maka hal yang buruk, lebih buruk lagi bisa terjadi pada teman-teman. Jadi teman-teman juga harus selalu waspada. Dan kalau teman-teman tidak segera melaporkan, bisa jadi majikan akan berkelit, tidak akan mengakui atau akan ngomong macam-macam malah mengenai polisi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman juga harus selalu waspada. Nah, tapi yang terpenting tadi ikutin peraturan hukum yang ada di Hong Kong, kemudian cek kontrak kerja sudah sesuai atau belum, kemudian carilah teman yang positif yang membantu kita untuk menjadi lebih baik. Kalau misalnya kita sudah berteman, kemudian melihat teman kita kok kayaknya ngajaknya ke arah-arah yang negatif nih, ya segera tinggalkan. Kemudian isi libur, saya yakin teman-teman juga pasti ada liburnya, mungkin di Sabtu, mungkin di Minggu, isi ke kegiatan-kegiatan yang positif. Di sini banyak banget kegiatan yang positif.
nanti salah satunya yang ditawarkan oleh Enrich, nanti dari KJRI Hongkong juga bisa menawarkan menyampaikan, menginformasikan berbagai macam organisasi yang juga memberikan ruangan untuk teman-teman untuk berkreasi atau bereksis secara positif. Mungkin itu dulu dari saya, teman-teman. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa kita lanjutkan nanti. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman memahami apa yang ingin kita sampaikan semua, dan jangan lupa kita selalu ada buat teman-teman. Jadi silahkan kalau misalnya tadi ada membutuhkan konsultasi, mau nanya soal apa, daripada nanya ke ke orang-orang lain yang mungkin takutnya malah jadi blur ya, malah jadi nggak jelas gitu, lebih baik bertanya ke tempat yang tepat. Mungkin itu dulu Bu Ayu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak Ibu Ineke. Teman-teman nanti dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan, tapi kita simpan dulu untuk sesi Q&A nanti setelah pemaparan dari narasumber selanjutnya, Ibu Anastasia Purnomo dari Enrich. Kami persilakan Ibu waktu dan tempatnya. Terima kasih Bu Ayu atas waktu dan tempatnya. Terima kasih KJRI yang sudah mengundang Enrich untuk bisa hadir pagi hari ini bersama dengan teman-teman di acara welcoming program ini. Saya minta izin share screen, Bu Ayu. Silakan Ibu. Oke, sebentar sebentar. Oke, baik. Baik, apakah bisa dilihat share screen saya? Bisa ya? Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sehat, salam sejahtera buat teman-teman semua. Jadi, selamat pagi. Jadi, sebelum saya mulai, saya perkenalkan diri dulu sedikit. Saya Anastasia, atau biasa dipanggil Anas. Saya salah satu trainer dari Enrich Hong Kong. Jadi Enrich adalah organisasi nirlaba yang memberikan pendidikan keuangan dan pemberdayaan diri bagi teman-teman pekerja migran yang berada di Hong Kong. Ya, nanti tepatnya apa pelatihan-pelatihan keuangan dan pemberdayaan diri yang ditawarkan oleh Enrich akan saya jelaskan di akhir sesi. Ya, jadi bersabar dulu. Kita bahas dulu kenapa sih kok teman-teman perlu atau kami berusaha memberikan ilustrasi nanti di sini mengapa kita perlu mengelola keuangan kita. Jadi seperti teman-teman lihat, topik hari ini adalah bagaimana kita bisa menuju atau mencapai kesuksesan di Hong Kong. Oke, ini ada pesan. Jadi sebenarnya kami punya cukup banyak ambasador Enrich. Ini ada beberapa pesan dari mereka berupa video. Saya akan setelkan saja videonya. Mudah-mudahan bisa. Hai, selamat datang di Hong Kong. Selamat datang di Hong Kong. Selamat datang di Hong Kong. Kami harap Anda tidak terlalu lelah di perjalanan. Kami hanya ingin berbagi sedikit saran. Berita bagusnya, banyak restoran Indonesia di sini. Kami hanya ingin berbagi sedikit saran. Banyak komunitas organisasi untuk teman-teman berkegiatan positif selama di Hong Kong. Ada banyak wifi gratis dan kami bisa berkomunikasi dengan keluarga. Ketika saya baru pertama datang ke Hong Kong, ada seorang teman yang meminta saya untuk menjadi penjamin berhutang di bank. Saya pikir hal yang baik membantu teman, tetapi ternyata dia pulang Indonesia dan meninggalkan hutang. Ada 3 hal yang Anda perlu ketahui. Pertama, berhati-hati dalam membuat keputusan, terutama untuk berhutang ke teman atau ke bank. Untuk keluarga atau buka usaha. Ketiga, bergabunglah di kelas Enrich. Enrich bersifat netral dan tidak menjual produk apapun. Enrich memberikan pendidikan keuangan untuk menabung untuk masa depan. Seandainya saya datang lebih awal ke kelas Enrich,
Saya bisa pulang ke tanah air dan berkumpul bersama keluarga. Mulai sekarang juga datang dan bergabung dengan Enrik. Datang dan bergabung dengan Enrik. Mari berteman di Facebook dan selalu berkomunikasi. Enrik dapat membantu Anda untuk mencapai cita-cita. Berinvestasilah untuk masa depan Anda. Baik, itu tadi pesan-pesan dari para ambasador Enrich ya. Jadi kira-kira dari pesan-pesan tersebut teman-teman bisa langsung mengira-ngira ya apa yang Enrich tawarkan di sini kelas-kelasnya. Nanti lebih rincinya akan saya sampaikan di akhir sesi ini. Oke, jadi saya akan memberikan sedikit ilustrasi di sini. Kita beri saja nama keluarga Siti dan Budi. Oke, saya langsung tampilkan ilustrasinya. Jadi ada Ibu Siti dan Pak Budi yang memiliki 2 anak. Ibu Siti memiliki usaha kecil-kecilan, ya. Bapak Budi juga bekerja. Dan kemudian dari penghasilan Bapak Budi dan Ibu Siti ini, keluarga mereka tercukupi, ya, seperti teman-teman bisa dilihat. Jadi bisa memiliki pakaian, sandang, pangan, papan, dan bahkan bisa memenuhi kebutuhan misalnya di sini telepon genggam. Jadi semua kebutuhan dan juga mainan ya untuk anaknya. Jadi semua kebutuhan di sini terpenuhi. Sampai kemudian sesuatu terjadi. Jadi Pak Budi mengalami kecelakaan. Dan pada saat Pak Budi mengalami kecelakaan, Pak Budi tidak dapat bekerja. Dan karena tidak dapat bekerja, berarti tidak mendapatkan penghasilan. Dan pada saat itu, tuntutan ekonomi di keluarga menjadi terasa berat. Dan seperti yang ini di gambar yang teman-teman bisa lihat, ini Ibu Siti minta kepada suaminya itu ya, kepada Pak Budi, kita butuh uang. Tetapi Pak Budi mengatakan, saya tidak ada, saya tidak bisa bekerja. Sehingga kalau teman-teman lihat kira-kira di akhir dari ilustrasi ini, apa yang terjadi, teman-teman? Jadi Pak Budi tidak dapat bekerja, maka akhirnya Pak Budi tidak memiliki jalan lain kecuali dia harus meminjam uang. Ya, akhirnya mereka terpaksa berhutang. Saya tidak tahu apakah ilustrasi ini merupakan salah satu pengalaman hidup dari teman-teman atau pernah mengalami kejadian seperti ini. Tetapi ini ilustrasi yang sangat-sangat nyata dalam hidup kita sehari-hari. Ya, kita kadang-kadang tidak tahu kapan musibah akan terjadi. Kita tidak tahu kapan kita tiba-tiba kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang pada saat itu terjadi kita tidak punya pilihan sehingga kita merasa kita harus berhutang. Nah, meneruskan cerita Ibu Siti dan Pak Budi ini. Kemudian Ibu Siti menjadi berpikir, bagaimana ya terus saya merubah nasib saya. Ini suami saya kehilangan pekerjaan dan sepertinya ini untuk proses pemulihan. Proses pemulihannya cukup lama dan padahal pekerjaan Pak Budi itu membutuhkan ini kan kesehatan fisik. Jadi Pak Budi harus sungguh-sungguh sehat secara fisik karena banyak dari pekerjaan Pak Budi itu membutuhkan kekuatan fisiknya. Jadi Ibu Siti berpikir bagaimana saya bisa membantu keluarga saya, bagaimana saya bisa merubah nasib saya dan keluarga saya. Maka akhirnya Bu Siti memutuskan, saya mau menjadi pekerja migran di Hong Kong. Oke, nah tentu saja pada saat memutuskan ingin menjadi pekerja migran di Hong Kong, Ibu Siti beserta keluarga memiliki rencana, ya, memiliki impian, dan juga memiliki target. Oke, memiliki target. Jadi rencananya adalah, sampai di Hong Kong, kemudian bekerja di Hong Kong, dan kemudian kembali ke tanah air. Oke, itu rencananya, dan itu saya yakin merupakan rencana teman-teman semua, betul? Ya, saya harap ini memang rencana teman-teman seperti ini. Saat ini yang baru saja tiba di Hong Kong, ingin bekerja di Hong Kong supaya nanti akhirnya kita semua bisa kembali ke Indonesia dan tidak perlu untuk pergi merantau lagi. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi
dalam kenyataannya ya. Dalam kenyataannya setelah kita itu bekerja di Hong Kong, seringkali kita tidak tahu kemana ya uang saya itu habis minggu lalu. Kita melihat bahwa dari kenyataan yang ada, bahwa ternyata ada banyak sekali tantangan. Saya nggak tahu dari teman-teman yang hadir di Zoom meeting hari ini, berapa banyak di antara teman-teman yang sudah pernah bekerja di Hong Kong sebelumnya. Bagi yang sudah pernah datang ke Hong Kong mungkin tahu betapa banyak tantangan di Hong Kong ini. Tantangan untuk tidak mengeluarkan uang, begitu maksud saya ya. Jadi ada banyak sale di mana-mana, ada banyak keinginan-keinginan, ada banyak toko di mana-mana. Jadi sangat banyak tantangan. Kemudian ditambah juga kita punya banyak kekhawatiran. Kekhawatiran akan keluarga yang kita tinggalkan, kekhawatiran akan bagaimana dengan saya di sini, saya sendiri di sini, saya tidak kenal siapa-siapa, saya berada di tempat yang asing dengan budaya yang berbeda, seperti tadi dipaparkan oleh Ibu Ineke di depan tadi. Kemudian saya juga bahasa mungkin saya belum terlalu fasih, terutama bagi teman-teman yang baru saja sampai di Hong Kong. Ya, dan itu banyak kekhawatiran, sehingga kadang-kadang kekhawatiran ini dan tantangan ini membuat kita itu jadi lupa gitu bahwa kita itu punya tujuan sendiri datang ke Hong Kong, sehingga kadang-kadang kita lupa untuk mengelola keuangan kita, ya, karena banyak kekhawatiran dan tantangan tersebut. Nah, ini saya ingin memaparkan beberapa fakta yang sudah memang terjadi di Hong Kong. Fakta ini kami dapatkan dari hasil survei yang dilakukan oleh Enrich dengan salah satu organisasi research yang ada di Hong Kong. Jadi fakta tentang pekerja migran di Hong Kong. Kalau teman-teman lihat di sini, ada 83% dari pekerja migran di Hong Kong yang mempunyai hutang. Ya, jadi ini jumlah yang sangat besar ya teman-teman ya, 83% itu hampir mendekati 100%. Jadi 83% itu memiliki hutang. Oke. Kemudian hanya 6-7% pekerja migran yang pulang ke negaranya itu memiliki uang yang cukup. Berarti sisanya gimana teman-teman? Sisanya entah terus mereka akhirnya harus bergantung kepada orang lain, atau mungkin mencari hutangan lagi di Indonesia, atau pergi merantau lagi ke luar negeri untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini angkanya ini sangat memprihatinkan menurut saya, ya. Yang memiliki hutang jumlahnya besar, sedangkan yang berhasil pulang dengan uang cukup jumlahnya sangat-sangat kecil. Nah, ini salah satu fakta lagi yang kebanyakan dari teman-teman pekerja migran itu tidak tahu, bahwa bunga pinjaman di Hong Kong itu adalah 48% sampai 60% per tahun. Mengapa ini sampai saya harus atau kami paparkan di sini? Karena kalau tadi melihat ilustrasi dari Bu Siti dan Pak Budi ya, jadi Bu Siti pergi ke Hong Kong, tiba di Hong Kong ini. Kemudian tiba di Hong Kong, dia tahu bahwa Pak Budi atau keluarganya di Indonesia masih memiliki hutang yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di Indonesia. Karena tentunya Bu Siti mungkin belum langsung dapat uang kan ya, dan mungkin masih ada potongan agen dan lain sebagainya. Nah, kemudian Bu Siti mendengar dari teman pekerja migran yang lain, ini loh nyari hutang kalau di Hong Kong gampang. Kamu udah pokoknya tinggal kasih aja kontrak kerja kamu atau bahkan ada yang seperti tadi disampaikan oleh Bu Ineke juga di awal tadi, ada yang sampai terbujuk untuk menggadaikan pasportnya. Oh, ini cepat kok, kalau kamu taruh paspor kamu bisa langsung dapat sekian ribu. Ya. Nah, yang tidak diketahui oleh teman-teman tersebut adalah bunga pinjaman di Hong Kong itu sangat-sangat tinggi. Bahkan ini yang saya taruh di layar ini adalah bunga pinjaman legal ya teman-teman. Bunga pinjaman legal
yang legal saja, yang sudah memang diizinkan di Hong Kong, itu adalah 48% sampai 60% per tahun. Itu berarti sekitar 5% per bulan, itu tinggi sekali. Ya, sangat tinggi. Itu yang legal. Jadi teman-teman bisa bayangkan betapa tingginya bunga hutang yang tidak legal, di mana itu sangat banyak. Ya, bunga yang tidak legal itu bisa sampai 120%, 150% per tahunnya. Dan saya ingin teman-teman semua yang ada di sini untuk sungguh-sungguh mengingat ini, jangan mengambil hutang di Hong Kong. Apapun yang terjadi, jangan mengambil hutang di Hong Kong. Terus nanti teman-teman bertanya, terus gimana kalau saya kepepet dan lain sebagainya? Saya akan coba, nanti akan saya jelaskan beberapa teknik atau beberapa tips gitu ya, bukan teknik tapi tips. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu, tips yang akan saya sampaikan nanti juga akan sangat singkat ya. Jadi nanti teman-teman untuk tahu lebih lanjutnya ikuti kelas Enrich ya. Yang sekali lagi akan saya jelaskan di akhir. Oke, kemudian hanya 18% pekerja migran yang mempunyai rekening bank, itu fakta terakhir. Oke. Jadi setelah kita tahu semua fakta itu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita dapat mengelola uang kita dengan bijak? Nah, di sini akan saya singkat saja menjadi 4 langkah. Ya, ini sebenarnya 4 langkah ini adalah 4 langkah inti. Di luar 4 langkah ini sebenarnya ada langkah-langkah lain, langkah pembuka dan langkah akhir, atau bahkan ada juga 4 langkah ini bisa kita jabarkan lagi secara lebih detail. Tapi saya tidak ada waktunya untuk itu. Jadi secara singkat, 4 langkah sukses ini adalah yang pertama, kita tentukan target keuangan yang ingin kita capai. Kemudian kita harus mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kemudian kita harus bisa menerapkan ya target keuangan kita tersebut ke dalam rumus ini. Rumus ini yang saya ingin teman-teman sebenarnya catat. Catat sekarang bagi teman-teman yang punya pensil dan kertas atau yang bisa screenshot, di screenshot ya. Rumusnya adalah gaji dikurangi tabungan itu sama dengan pengeluaran. Oke. Kemudian yang terakhir adalah membuat anggaran, mencatat dan melacak pengeluaran. Saya akan jelaskan secara singkat ya, masing-masing dari langkah-langkah ini. Jadi yang pertama adalah menentukan target keuangan atau target tabungan yang ingin dicapai. Jadi ini kembali kepada tujuan teman-teman datang ke Hong Kong. Saya tidak tahu apa tujuan teman-teman datang ke Hong Kong. Saya tahu pasti tujuannya adalah macam-macam. Tujuannya pasti bervariasi. Ya, mudah-mudahan tidak ada di antara kalian yang masih menjawab tujuannya hanya ingin mencari uang. Oke, karena kita kalau tujuannya hanya mencari uang, itu berarti kita tidak punya target. Kita sama sekali tidak spesifik. Ya, itu nggak akan pernah selesai, teman-teman. Kalau tujuan kita mencari uang, uang itu hanyalah merupakan alat. Hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan kita yang sebenarnya. Tujuan kita yang sebenarnya berarti apa? Misalnya, untuk membiayai pendidikan anak, itu jelas gitu ya, spesifik ya kan. Kemudian untuk misalnya untuk modal usaha, itu juga tujuan yang sudah lebih jelas. Jadi saya ingin teman-teman saat ini sudah memiliki rumusan tujuan yang cukup jelas di pikiran kalian. Nah, jadi tentukan target keuangan dari masing-masing tujuan tersebut. Oke. Nah, jadi misalnya di sini saya akan berikan contoh. Yang pertama, tujuan yang pertama adalah kita ingin memiliki tabungan dana darurat. Saya nggak tahu apakah ada di antara teman-teman yang pernah mendengar atau berpikir untuk memiliki tabungan dana darurat. Mengapa perlu tabungan dana darurat? Ya karena untuk seperti Pak Budi tadi, kita nggak pernah tahu kapan musibah terjadi, kita nggak pernah tahu kapan kita tiba-tiba tidak bisa bekerja lagi, atau kapan tiba-tiba bencana terjadi. Ya, kalau kita tidak memiliki tabungan dana darurat ini, maka biasanya yang akan terjadi adalah kita kemudian berhutang, jatuh ke dalam hutang, tidak bisa bekerja, terpaksa harus berhutang, tidak bisa membayar hutangnya, terpaksa hutang dari tempat lain untuk membayar hutang yang pertama,
nggak bisa bayar hutang yang ini, pinjam lagi di tempat lain, akhirnya kita malah gali lubang tutup lubang, ya kan? Nah, untuk menghindari itu maka kita perlu adanya dana darurat. Makanya di sini saya taruh di nomor 1. Nah, ini hanya contoh teman-teman ya. Angka yang ada di sini hanyalah contoh. Jadi kalau tujuan tabungan kita yang pertama adalah dana darurat, dan kemudian kita harus tentukan berapa jumlah yang ingin saya capai, target keuangan yang mau saya capai untuk tabungan dana darurat ini. Di sini misalnya saya tentukan, oh saya mau menabung 6.000 khusus untuk dana darurat, ya. 6.000 ini kan tentu jumlah yang cukup besar. Kalau gaji kita 4.630 sebulan dan kita punya banyak kebutuhan yang lain, tentu kita tidak mungkin langsung ambil jumlah yang besar dari gaji kita sebulan untuk kita masukkan ke dana darurat. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita tentukan, oh saya ingin mencapai tabungan dana darurat ini dalam tempo 1 kontrak. 1 kontrak di sini adalah 24 bulan ya. Jadi misalnya oke, dana darurat 6.000 target saya, mau saya capai dalam 24 bulan atau dalam 1 kontrak. Maka dalam setiap bulannya yang harus saya tabung untuk tabungan dana darurat adalah $250. Oke. Nah, kemudian kalau saya punya tujuan tabungan yang lain untuk liburan ke Indonesia. Misalnya saya tentukan liburan ke Indonesia 10.800. Oke. Nah, 10.800 ini saya pakai angkanya yang gampang aja supaya gampang saya bagi dengan 24. 10.800 saya bagi dengan 24. 24 ini sekali lagi adalah 24 bulan ya teman-teman, 1 kontrak. Maka setiap bulan yang harus saya tabung 450. Kemudian berikutnya, saya ingin punya tabungan untuk hari tua atau untuk modal usaha. Target saya ingin mencapai 12.000 dalam 1 kontrak. Maka dalam setiap bulan saya harus menyisihkan $500. Kemudian untuk pendidikan anak, misalnya saya mau bisa menabung 12.000 dalam 24 bulan, maka setiap bulannya harus saya sisihkan $500. Ini hanya contoh saja. Apa tujuan tabungannya, 1, 2, 3, 4-nya, ini semua kembali ke individu masing-masing, kembali ke diri kalian masing-masing. Oke? Nah, jadi dari contoh ini, total jumlah uang yang perlu ditabung setiap bulannya itu adalah 1.650. Ini kan masih memungkinkan ya. Jadi 1.650 ini kalau kalian secara rutin lakukan setiap bulan selama 1 kontrak kerja, maka di akhir kontrak kerja tersebut kalian sudah memiliki tabungan dana darurat, tabungan untuk pulang ke Indonesia, tabungan untuk modal usaha, dan tabungan pendidikan anak sejumlah yang tercantum di situ. Oke, sampai di sini mudah-mudahan jelas ya. Oke, sekarang kita lihat langkah yang kedua. Kita membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Secara singkat saja. Ini nggak ada rumusan sakleknya ya, nggak ada yang teori pastinya begitu ya. Tapi ini secara umum. Bagaimana kita membedakan kebutuhan? Kebutuhan ini ya sesuatu yang kita gunakan untuk sehari-hari. Manfaatnya jelas. Oke. Dan kita jelas tidak akan menyesal kalau terpenuhi karena memang kita butuhkan gitu. Ya. Nah, bagaimana dengan keinginan? Kalau keinginan ya kebalikannya. Itu hanya merupakan keinginan sesaat saja. Jadi kita lebih mengikuti emosi kita gitu ya. Kemudian kita orang yang gampang banget tergoda. Kalau keinginan itu kita begitu lihat tulisan sale ini ya. Sale beli 2 dapat 1. $100 dapat 3 dan lain sebagainya, kita langsung wah murah sekali gitu ya, wah barangnya bagus sekali, ini kapan lagi ini, kita harus beli sekarang. Padahal sebenarnya di Hong Kong sale ini dalam setahun wah itu memang berkali-kali sebenarnya. Jadi kalau kita mengikuti keinginan ini ya kita akan sangat boros, kita akan terus-menerus beli begitu kita melihat sale. Nah, kalau kita keinginan, kita bisa lihat adalah kadang-kadang barang-barang yang kita beli itu akhirnya ya hanya menjadi koleksi gitu ya, tidak terpakai. Ini yang kebutuhan atau keinginan. Nah, sekarang kita masuk ke rumus. Jadi teman-teman ingat ya, di awal di nomor 1 ini tadi target tabungan yang mau kita
sisihkan setiap bulan itu adalah 1.650. Oke. Nah, dari sini saya akan masukkan ke rumus langsung ke nomor 3. Jadi ingat tadi rumusnya yang teman-teman saya minta untuk catat. Gaji kita kurangi tabungan itu adalah pengeluaran kita. Jadi yang kita prioritaskan, kita utamakan, itu adalah tabungan dulu, teman-teman. Tujuan kita datang ke Hong Kong. Jadi teman-teman selalu ingat-ingat, kalian tulis tujuan kalian datang ke Hong Kong itu apa. Tempel di dinding, taruh di dompet tujuan-tujuan tersebut. Atau taruh di tempat-tempat yang teman-teman tuh gampang lihat. Sehingga kita selalu diingatkan. Mengapa kok kita tuh perlu sering diingatkan? Ya karena itu, di Hong Kong ini tantangannya banyak, godaannya banyak. Sehingga kita dengan mudahnya, atau kita tuh tidak bermaksud sebenarnya untuk melupakan tujuan kita. Tapi secara tidak sadar, kita itu menjadi lupa akan tujuan kita datang ke Hong Kong, kalau tujuan-tujuan tersebut tidak mudah kita lihat gitu. Jadi tulis, tempelkan. Nah, kemudian dari situ, teman-teman bisa selalu terapkan dalam rumus ini. Gaji dikurangi tabungan, tabungannya adalah tabungan untuk tujuan kalian datang ke Hong Kong tersebut, baru menjadi pengeluaran kalian. Jadi kalau tadi di langkah pertama, teman-teman sudah merumuskan target tabungan yang mau dicapai setiap bulan adalah 1.650, maka setiap bulan pada saat kalian menerima gaji, di sini saya tulis gaji yang paling dasar ya, gaji yang paling minimumnya 4.630. Kalian kurangi dengan target tabungan kalian, yaitu tadi di contoh nomor 1 adalah 1.650, maka pengeluaran yang tersisa adalah 2.980. Jadi uang 2.980 ini adalah yang kalian pakai untuk mengirim ke Indonesia dan untuk kebutuhan kalian di sini. Nah, tentunya sekali lagi setiap orang kebutuhannya berbeda, kebutuhan keluarga di Indonesia juga berbeda. Jadi angka yang saya taruh di layar ini, yang saya pakai, ini hanyalah contoh teman-teman. Sesuaikan dengan kondisi dan situasi kalian masing-masing. Tapi yang terpenting, selalu tentukan dulu tujuan keuangan kalian. Berapa jumlah yang ingin kalian tabung setiap bulannya. Oke, kemudian sisihkan tabungan itu. Jadi ini masalah pola pikir. Karena sampai sekarang sering kali yang terjadi adalah, oh saya terima gaji, saya pakai, saya kirim ke Indonesia, saya pakai untuk kebutuhan saya, kemudian di akhir bulan, yang sisa berapa ya? Ya udah nih yang sisa saya tabung. Kalau seperti itu pola pikirnya, yang akhirnya sering terjadi adalah di akhir bulan tidak ada sisa. Ya. Jadi supaya kalian pasti dan menjadi disiplin dalam menabung sehingga cepat mencapai tujuan kalian datang ke Hong Kong, maka tabungan ini perlu sesuatu yang kita sisihkan di awal. Kalian ambil di awal. Jelas ya di sini ya. Jadi tolong dicatat ini rumusnya dan diingat bahwa tabungan itu adalah yang kalian sisihkan di awal, bukan sisa di akhir. Ya, jadi ini saya tuliskan lagi, anggaran pengeluaran per bulan digunakan untuk dikirim ke Indonesia dan biaya hidup di Hong Kong. Oke, kemudian yang langkah yang terakhir ini yang juga sangat-sangat penting. Oke, ini tadi kan kalian punya sisa nih 2.980. Nah, kemudian 2.980 ini akan kita pakai untuk apa saja? Nah, ini yang kita sebut dengan kita membuat anggaran. Kita tentukan pos-posnya. Ini apa saja ya kebutuhan saya di Hong Kong? Apa saja ya kebutuhan keluarga saya? Jadi, kita buat anggarannya. Di sini misalnya, saya beri contoh secara singkat di sini ya, tabungannya 1.650 tadi ya, sudah kita ambil di awal. Kemudian untuk pengeluarannya adalah, kirim uang. Oke, kirim uangnya 2.000, makanannya 620 misalnya, itu yang dianggarkan. Kalian tetapkan pos-posnya ya. Kemudian untuk transportasi misalnya saya perlu 160, untuk kartu telepon saya perlu 100 misalnya, kemudian untuk amal saya mungkin 100 misalnya. Nah, ini kalian lakukan pencatatan teman-teman. Setiap kali kalian mengeluarkan uang,
Ya, jadi untuk makan nih sudah ditetapkan nih posnya misalnya. Saya budget saya, anggaran saya setiap bulan adalah 620 untuk makan. Oke. Maka uang ini 620 yang kalian pisahkan ini khusus untuk makan, pengeluaran untuk makan ini tetap kalian catat. Oh, saya tadi beli mie bakso $35 saya tulis. Ya, atau kalau enggak disimpan risitnya. Sehingga nanti pada waktu sudah sampai di rumah bisa dicatat. Oke, atau pada waktu ada waktu bisa dicatat, tapi simpan semua risitnya. Nah, mengapa kita perlu mencatat, teman-teman? Karena dengan mencatat ini kita bisa menghitung sebenarnya aktualnya berapa. Sebenarnya berapa sih yang sungguh-sungguh saya keluarkan untuk makan. Kalau enggak, yakin. Yaitu tadi seperti yang saya ilustrasikan di awal, kita tidak tahu uang kita itu kemana. Tiba-tiba kita taunya hanya, loh kok di dompet saya uangnya berkurang. Tapi saya kok nggak inget ya, saya kok nggak bisa inget ya uangnya. Saya ingetnya waktu itu bawa 250, ini kok tinggal $20. Apa ya uang itu beli? Kita nggak bisa ingat secara detail. Oke, karena banyak sekali yang harus kita pikirkan juga, ya kan? Nah, jadi satu-satunya cara untuk mengingat adalah kalian harus catat. Saya tahu ini merupakan sesuatu yang teman-teman mungkin merasa, aduh kok ribet banget ya. Tetapi ini sekali kalian lakukan, akhirnya ya sudah akan menjadi suatu kebiasaan, teman-teman. Ya, dan kalau pada saat sudah menjadi kebiasaan, kita akan melihat manfaatnya bahwa oh iya ya, ternyata dari sini saya bisa melihat bahwa saya tuh boros banget. Waktu itu saya anggarkan sekian, ternyata saya waktu itu tergoda lihat ini ada es cendol, dan padahal saya sebenarnya waktu itu juga sudah minum yang lain, tapi karena kepingin saya beli. Itu kita bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi, ya, atau apa yang kita pikirkan atau kita rasakan pada saat itu. Oke, jadi setelah kalian buat anggaran, kalian catat, kemudian kalian bisa lihat perbedaannya. Ya, dan dari sini bisa dilihat kemana uang kita pergi. Oke. Nah, jadi itu 4 langkah tersebut ya. Maaf, waktunya juga. Jadi sekarang kita langsung aja di apa yang Enrich tawarkan, gitu ya. Jadi kalau tadi ini saya mengatakan kalian buat anggaran, kalian catat, kemudian kalian evaluasi, kalian lihat perbedaannya ya antara anggaran kalian dengan pencatatan kalian tersebut selisihnya berapa ya. Itu kan secara manual. Oke. Nah, Enrich ini memiliki aplikasi sebenarnya yang disebut Enrich Planner. Jadi bagi teman-teman yang memakai Android, dan kalau saya tidak salah saat ini masih hanya di Android ya. Teman-teman bisa pergi ke Google Play, kemudian bisa di-download ini Enrich Planner ini gratis ya, dan ini merupakan satu-satunya aplikasi keuangan gratis yang disediakan khusus untuk pekerja migran di Hong Kong. Nah, seperti teman-teman lihat, beberapa fitur dari Enrich Planner app ini adalah melacak pendapatan dan pengeluaran, memantau target tujuan keuangan kalian ya. Ini yang penting sekali kalian lihat, memantau target tujuan keuangan. Jadi kalau kalian sudah punya target-target tabungan, ini aplikasi ini membantu kalian untuk menuliskan ini target tabungan saya sekian. Saat ini sudah ada sekian untuk pada tanggal ini. Aplikasi ini akan mengingatkan teman-teman bahwa hey, ini loh, kamu bilang kamu punya target tabungan sekian, sampai tanggal ini baru hanya sekian yang terkumpul. Ya, jadi dia akan pantau target tujuan keuangan kalian, akan bisa menghitung kurs mata uang juga. Jadi kalau ini kan kita setiap bulan kita mungkin sudah memiliki komitmen untuk mengirim ke Indonesia juga ya, menghitung bunga pinjaman. Mudah-mudahan di antara teman-teman yang hadir hari ini tidak ada yang tergoda untuk pinjam uang ya atau berhutang ya teman-teman. Diingat, hutang itu mahal sekali di Hong Kong, jadi sebisa mungkin hindari hutang. Kelola saja uang kalian dengan lebih baik. Oke. Dan lain-lain. Ada banyak sekali fitur-fitur yang sangat bermanfaat dari aplikasi ini. Oke, jadi sekarang kita lihat apa sih yang Enrich tawarkan. Jadi kita punya 5 kelas pelatihan. 5 kelas pelatihan ini terdiri dari 3 kelas keuangan dan 2 kelas pemberdayaan diri. Nah, 3 kelas keuangan ini yang paling dasar itu adalah bijak mengatur keuangan.
Oke. Nah, di sini di bijak mengatur keuangan ini kita mengajarkan kemampuan untuk mengatur keuangan dalam di sini disebutkan anggaran, perencanaan keuangan dan penanganan hutang. Ya. Jadi sebenarnya kelas ini sangat detail membicarakan tentang hutang. Bagaimana kita bisa terjerat ke hutang, bagaimana kita bisa terlepas dari hutang, kemudian bagaimana kita belajar menabung, bagaimana kita membuat anggaran, bagaimana kita menabung untuk tabungan darurat, ya, bagaimana kita melakukan pencatatan dan lain sebagainya. Jadi di kelas itu kita akan diajarkan secara detail tentang bagaimana kita mengelola keuangan kita supaya uang yang kita terima setiap bulan itu pasti cukup, oke, dan kita terhindar dari hutang, dan kita masih bisa menabung, ya. Oke, yang berikutnya adalah kelas menambah tabungan, oke. Di kelas menambah tabungan ini merupakan kelas lanjutan. Jadi di kelas ini kita memang syarat utamanya adalah teman-teman harus punya tabungannya dulu gitu kan. Nah, setelah kalian punya tabungan, apa yang bisa dilakukan? Ya, jadi kita akan membicarakan tentang berbagai macam teknik, berbagai macam resiko, berbagai macam cara untuk berinvestasi. Ya, di kelas ini selain membicarakan tentang macam-macam investasi dan bagaimana berinvestasi, kita juga membahas tentang investasi bodong. Bagaimana kita dapat menghindari investasi bodong. Karena tadi mungkin Bu Ineke juga di awal tadi banyak membicarakan tentang penipuan yang berkedok keuangan. Ya, itu macam-macam itu cara menipunya. Jadi di kelas ini menambah tabungan, salah satu topik utama adalah bagaimana kita menghindari investasi bodong dan kemudian bagaimana kita berinvestasi, macam-macam investasi dan semua keunikan dari masing-masing masing-masing cara berinvestasi tersebut. Oke, yang berikutnya adalah kelas mendirikan usaha sendiri. Nah, jadi kelas mendirikan usaha sendiri ini adalah untuk teman-teman yang salah satu tujuan datang ke Hong Kong adalah ingin memiliki usaha atau ingin berwirausaha gitu ya. Jadi di kelas ini akan diajarkan langkah-langkah mendirikan usaha, apa yang harus dilakukan, bagaimana menghitung modal kerja, bagaimana menghitung untung rugi, bagaimana supaya kita bisa tahu titik impas dan lain sebagainya. Jadi itu semua akan dibahas secara detail di kelas-kelas keuangan ini. Oke. Nah, yang berikutnya 2 kelas terakhir adalah kelas pengembangan diri. Di kelas ini teman-teman bisa diajarkan tentang bagaimana berani berbicara, ya. Jadi kelas berani berbicara ini adalah untuk bagaimana supaya kita bisa lebih percaya diri, untuk bisa berkomunikasi secara efektif dengan siapapun, dengan majikan, dengan teman, dengan nanti kalau kita memiliki usaha dengan ini karyawan kita atau dengan siapapun, ya. Kemudian di kelas pengembangan diri yang berikutnya adalah uang dan keluarga. Di sini kita akan melihat bagaimana kita dapat berkomunikasi secara efektif dengan keluarga mengenai masalah uang sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Ya, dan bagaimana supaya tujuan-tujuan keuangan kita dan tujuan keuangan keluarga dapat tercapai secara bersama-sama, tidak hanya teman-teman di sini yang merasa saya kok merasa sendiri, saya berjuang sendiri, keluarga di rumah cuma enak aja telepon minta duit dikirim, saya nggak tahu uangnya dipakai untuk apa, ya. Tetapi yang diharapkan dari kelas ini adalah teman-teman nanti pada akhirnya merasa didukung, disupport, dan keluarga itu ikut melakukan pengelolaan keuangan secara baik juga, sehingga tujuan keluarga semuanya segera tercapai. Oke. Baik. Dan yang terakhir ini adalah kelas-kelas tambahan gratis lain dari Enrich, adalah kita punya program bimbingan khusus atau mentoring, ya. Kemudian kita juga punya bimbingan konseling keuangan. Jadi kalau teman-teman yang punya masalah keuangan, masalah hutang dan lain-lain bisa menghubungi Enrich, dan kami ada sesi one-on-one, jadi 1 orang saja ya, untuk konseling gratis untuk bisa
mengatasi masalah-masalah keuangannya atau hutang-hutangnya. Kemudian kita juga ada kelas Maksi Sambil Belajar atau Makan Siang Sambil Belajar. Ini membahas berbagai macam topik, ya, topik keuangan dan yang lain-lain secara lebih detail, ya, secara lebih detail sekali. Oke. Baik. Dan yang terakhir adalah kontak kami, ya. Jadi kalau teman-teman mau menghubungi Enrich, ini kami punya WhatsApp. WhatsApp-nya adalah WhatsApp berbahasa Indonesia di sini. Jadi tolong dicatat nomornya 56480990. Dan ya, mari kita bergabung bersama Enrich, karena tetap yang terbaik ya bagi kita adalah untuk terus belajar, karena melalui belajar ini sebenarnya kita berinvestasi pada diri sendiri, dan ini tidak ada yang bisa mengambil, teman-teman, ya. Pada saat kita berinvestasi untuk diri kita sendiri, kita memiliki ilmu, ini tidak ada yang bisa ambil dari kita, itu sudah menjadi milik kita ilmu tersebut, ya. Baik, dan ini yang terakhir adalah info atau untuk jadwal terbaru dari Enrich, teman-teman bisa temukan di Facebook Enrich. Jadi bergabunglah, like Facebook Enrich di Enrich Bahasa Indonesia. Tolong di screenshot ini dan nanti begitu ada waktu tolong masuk dan kemudian bisa ikuti informasi-informasi yang terbaru, ya. Baik, terima kasih teman-teman semua. Selamat bekerja di Hong Kong. Terima kasih, Bu Ayu. Baik, terima kasih banyak Ibu Anas atas informasinya yang saya yakin sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman, khususnya dalam mengelola keuangan. Baik, sekarang saya buka kesempatan untuk bertanya kepada narasumber. Silakan teman-teman kalau mau bertanya bisa langsung dibuka mic-nya, dipencet tombol yang ada mikrofon itu, bisa langsung bicara, atau mau tunjuk tangan dulu boleh, atau mau menulis di chat juga boleh, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan langsung aja. Ayo, tadi mumpung ada Ibu Konsul Kejaksaan dan juga Ibu Anas di sini nih. Silakan, atau kalau mau cerita-cerita gimana pertama kali datang ke Hong Kong, atau ada yang sudah pernah sebelumnya kerja di Hong Kong terus kembali lagi? Belum ada. Belum ada. Oke, ini Mbak Tati angkat tangan ya, mau bertanya Mbak, silakan. Silakan Mbak, langsung bicara aja. Ya, saya baru datang di Hong Kong ini, sama bahasa itu nggak ngerti. Kenapa? Gimana? Sama bahasa itu nggak ngerti aku. Nggak ngerti bahasanya maksudnya? Nggak terlalu paham. Nggak terlalu paham dengan majikannya ya. Ini penyesuaian ya, Mbak Tati ya. Udah berapa hari di majikan? 3 minggu. 3 minggu, tapi masih belajar. Kalau dari Bu Ine bagaimana Bu? Kira-kira Bu, kalau ada teman yang masih beradaptasi seperti ini Bu? Ya Mbak Tati, memang sih saya aja udah mau 3 tahun nih Mbak Tati. Bingung saya bahasa kantor, nggak paham-paham juga gitu kan. Tapi mungkin kalau kayak Mbak Tati mungkin bisa lebih cepat karena kan tinggal serumah dengan majikan ya. Cuman tadi yang penting adalah memang harus kadang-kadang kan akhirnya pakai bahasa tubuh ya, maksudnya kira-kira berarti dengan dengar ini berarti ini maksudnya. Terus jangan malu untuk bertanya Mbak Tati. Jadi misalnya nggak jelas ya dengan bahasa campur-campur lah ya, nanya. Jadi jangan sampai kadang-kadang kan ribut itu karena salah paham nih. Majikan pikir kita sudah paham karena kita nggak nanya lagi, sementara kita sebenarnya nggak paham kita disuruh apa. Nah, sebaiknya tetap nanya. Dan setahu saya sih ada beberapa komunitas yang menawarkan untuk kursus bahasa Kanton ya Bu Ayu ya, sama Bu Anastasia ya. Setahu saya ada beberapa
komunitas PMI gitu. Jadi kalau hari Minggu ngumpul untuk belajar bahasa Kanton, Mbak Tati. Mungkin nanti bisa coba cari-cari infonya, nanti nanya ke teman-teman juga. Karena setahu saya ada beberapa yang memang ngumpul terus belajar sama-sama gitu. Karena yang penting kan sebenarnya untuk percakapan sehari-hari ya, supaya nggak jadi salah paham Mbak Tatinya juga sama majikan gitu, Mbak Tati. Ya, nanti saya akan share juga beberapa kursus-kursus yang teman-teman bisa ikuti, termasuk kursus bahasa Kanton juga. Ada opsinya, nanti sebentar lagi saya share. Mungkin kalau dari Ibu Anas mungkin ada kiat-kiat khusus, Bu. Gimana, Bu, selama ini tinggal di Hong Kong dan belajar bahasa Kanton, Bu? Waduh, saya terus terang saya malu kalau ditanya soal ini, Bu Ayu. Karena saya juga udah cukup lama di Hong Kong, tapi sampai sekarang juga ya saya terus terang saya lebih saya lebih menggunakan bahasa Inggris di sini karena saya sudah mencoba untuk belajar bahasa Chinese, tapi seringkali orang tidak paham gitu, sehingga saya akhirnya ya sudahlah kembali saja ke bahasa Inggris, begitu. Tapi memang pada akhirnya mungkin ini sebenarnya sama dengan yang Bu Ineke katakan, tapi yang terpenting adalah teman-teman jangan takut bertanya. Ya, lebih baik kalau daripada melakukan yang tidak kita pahami, akhirnya nanti malah kita melakukan kesalahan yang mungkin fatal atau yang bagaimana, lebih baik kita bertanya. Dan mereka biasanya ini memang tergantung ya tiap pribadi ya, tetapi biasanya mereka cukup paham bahwa kalau kita baru datang itu mereka akan lebih mengerti lah gitu, bahwa kita memang belum mampu untuk mengerti semua bahasanya. Dan yang terpenting itu harus berani ngomong, jangan diam aja kalau tidak paham, dan kemudian cari bantuan di luar supaya kita lebih cepat untuk paham. Begitu Bu Ayu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Nggak apa-apa Mbak, banyak bertanya di depan, asal nantinya bisa jadi kesempatan untuk justru belajar ya, nggak apa-apa kalau banyak tanya terus majikannya mungkin kesel, tapi kan lama-lama emang niatnya mau belajar gitu kan. Baik, ini di chat ada yang bertanya, mau tanya visa ya, ini mungkin maksudnya visa turun bulan Mei tapi baru bisa terbang minggu kemarin, berarti ini bulan Juli, berarti sudah lebih dari 2 bulan lebih dari visanya ya. Tidak masalah kalau dari berarti kan visa itu berdasar dari kontrak juga. Nanti dipastikan dengan agennya. Ini kontraknya apakah mulai dari sesuai visa, yaitu dari Mei, atau mulai dari tiba di Hong Kong bulan Juli. Nanti dipastikan. Jadi nanti kontrak itu kan 2 tahun. Jadi untuk teman-teman juga supaya tahu nanti habis kontraknya itu jelas apakah Mei atau Juli, silakan ditanyakan ke agennya. Apakah akan tetap dari bulan Mei ataupun karena tibanya itu bulan Juli jadi ada penyesuaian di kontraknya berubah atau gimana, silakan dipastikan. Tapi kejelasan itu teman-teman harus tahu ya, terkait kontrak khususnya. Begitu sih. Mungkin dari Ibu Ina ada tambahan Bu terkait ini? Iya, terima kasih Bu Ayu tadi dari nggak tahu nih hurufnya, saya nggak tahu siapa namanya. Nggak apa-apa Mbak, jadi karena visa itu kan memang harus keluar dulu nih, baru kita berangkat. Dan nggak apa-apa ada jarak waktu, karena memang imigrasi Hong Kong juga akan memahami, karena memang sekarang kan susah banget nih nyari hotel karantina. Jadi bisa jadi memang ketika bulan Mei itu visa turun, kan tidak bisa serta-merta misalnya minggu depannya berangkat karena susah banget nih nyari hotel karantina. Jadi nggak ada masalah. Tapi benar tadi yang sampaikan Bu Ayu, pastikan juga lagi ke agent. Setahu saya sih kontrak akan tetap sama, cuman nanti biasanya ada mulai terhitungnya kapan tanggal melaksanakan kontraknya gitu. Karena kan penggajian mulai dari situ gitu. Tapi nanti pastikan teman-teman juga harus menanyakan mengenai kejelasan ini ke agent ya. Baik. Dari Mbak Desi Putri Sariningsi bertanya mau ganti majikan atau notis, visa bisa turun atau tidak. Soalnya sudah di Hong Kong tapi udah baru pertama kali notis.
Oke, jadi sebelumnya sudah pernah kerja di Hong Kong, lalu notis, lalu datang lagi ke sini ya. Terus nanti kalau mau ganti majikan atau notis bisa dapat visa lagi atau tidak. Ibu Ina izin boleh mohon di... Iya, ini berarti Mbak Desinya ini berarti sekarang udah di Hong Kong ya? Atau udah ya kayaknya ya? Iya, Bu. Ya. Sudah di Hong Kong ya. Jadi sebenarnya notis itu yang terpenting adalah alasannya Mbak Desi. Jadi alasan apa yang menyebabkan Mbak Desi notis ke majikan? Karena kan alasannya beda-beda nih. Dan alasan yang biasanya dipertimbangkan, ini saya bilang biasanya ya, normalnya dipertimbangkan oleh imigrasi untuk memberikan visa yang baru lagi setelah notis itu alasan yang sesuai, dalam arti misalnya majikan kasar ini dalam arti misalnya memukul kayak tadi saya bilang atau melakukan kejahatan terhadap mbaknya. Nah, kemudian mbaknya dipekerjakan tidak sesuai kontrak kayak tadi saya jelaskan, alamatnya berbeda. Nah, kemudian mbaknya notis misalnya. Nah, itu akan menjadi rekomendasi yang positif oleh imigrasi Hong Kong. Tapi kalau misalnya notis hanya karena hal-hal yang mungkin bertengkar sepele atau seperti apa, nah itu akan jadi pertimbangan imigrasi Hong Kong. Tapi kembali lagi untuk kebijakan atau ketentuan apakah visa berikutnya akan terbit atau tidak, itu adalah kewenangan penuh dari imigrasi Hong Kong, Mbak Desi. Jadi saran saya mungkin kalau ini kan tadi saya baca kayaknya di chat ada tambahan informasi nih dari Mbak Desinya. Nah, jadi memang benar tuh ada yang komen juga, langsung ngomong sama majikan bisa, atau misalnya bingung cara ngomongnya bisa ngomong ke agen, nanti agen yang menjembatani seperti apa. Karena memang dengan situasi yang Mbak Desi memang agak susah ya untuk privasinya juga. Tapi itu tadi kalau saran saya sebaiknya dibicarakan dulu, bisa langsung ke majikan atau melalui agen, dibantu perantara agen. Jadi lebih baik didiskusikan dulu Mbak, karena mungkin teman-teman juga paham sekarang juga imigrasi Hong Kong juga agak sedang ketat sekali untuk menerbitkan visa baru. Jadi mungkin teman-teman juga udah dengar dari rekan-rekan PMI lainnya. Jadi kalau memang notisnya itu alasannya masuk akal dan bisa diterima, maka imigrasi Hong Kong akan mudah untuk menerbitkan visa dengan majikan baru. Tapi kalau menurut imigrasi Hong Kong itu alasannya mengada-ada dan lain sebagainya, itu menjadi agak sulit nih imigrasi Hong Kong memberikan visa baru. Mungkin itu Bu Ayu. Baik, terima kasih Bu Ina. Selanjutnya ada lagi mengenai biaya potongan gaji PT berbeda-beda. Mungkin ini karena memang biaya waktu di pelatihannya juga masing-masing PT berbeda ya. Jadi akan ada kemungkinan memang setiap PT berbeda, asal teman-teman harus tahu biaya-biaya itu untuk apa saja dan teman-teman jelas terinformasi bahwa memang ada keperluan biaya-biaya tersebut. Apabila teman-teman merasakan bahwa biaya itu terlalu besar, itu bisa dilaporkan ke KJRI. Silakan teman-teman nanti tadi Bu Ina sudah menyampaikan nomor pengaduan. Nanti akan saya share lagi juga, silakan teman-teman catat, dan kalau teman-teman merasa itu berlebihan dan sudah cross check dengan teman-teman lain dari PT lain, kok punya saya besar sekali, silakan bisa ditanyakan, dikonfirmasi, di cross check, sekaligus juga dilaporkan juga ke KJRI untuk kita bisa bantu nanti solusinya. Begitu. Lalu mengenai ada mengenai libur nih Bu Ayu yang bertanya mengenai libur. Oke, datang 3 minggu, katanya libur tiap minggu, tapi diatur majikan, tapi saat masuk majikan dikasih tahu nggak ada libur. Jadi apakah selama 2 tahun itu nggak ada libur? Ya, ini terkait libur ya Bu Ina, silakan Ibu. Ya, Bu Ayu, tadi Mbak, di Hong Kong itu kewajiban untuk rest day atau hari libur adalah 7 hari, hari libur 1 hari.
Jadi kapannya itu memang kesepakatan bersama nih. Ada teman-teman yang selalu jatuh di hari Minggu liburnya. Ada yang majikan mengatur di hari lain, hari Sabtu atau bahkan di tengah-tengah hari, di tengah-tengah minggu gitu kan. Tapi kewajibannya adalah setiap 7 hari maka harus ada 1 hari libur. Itu wajib, Mbak. Jadi kalau misalnya majikan terus bilang nggak ada libur sama sekali, itu berarti majikannya sudah melanggar hukum. Nah, itu Mbak bisa melaporkan ke labor, tapi pastikan dulu. Karena gini, libur itu sebenarnya bisa diganti dengan uang. Tapi asal Mbaknya mau, Mbak PMI-nya ini bersedia. Misalnya kamu nggak libur ya bulan ini, saya ganti uang, misalnya. Nah, itu bisa. Nah, jadi pastikan dulu seperti apa. Kemudian kalau Mbaknya bingung, kayak tadi juga ada yang komen, juga tanyakan kembali ke agent. Karena kewajiban atau peraturan di Hong Kong adalah setiap 7 hari kerja harus ada 1 hari libur. Itu wajib hukumnya. Jadi dan majikan pun wajib memberikan hari libur tersebut. Nah, biasanya ada kesepakatan nih sama PMI, apakah mau hari apa, apakah misalnya hari Minggu atau hari lainnya. Tapi pasti 1 hari, atau kadang-kadang ada teman-teman, saya minggu ini nggak ngambil, minggu depan aja ya, misalnya ada seperti itu. Tapi hari libur ini yang tidak diambil harus diganti dengan uang. Nah, nanti teman-teman bisa pastikan lagi ke agent untuk komunikasi dengan majikan gimana aturannya, maksudnya gimana pengaturannya, apakah misalnya libur di hari Minggu atau misalnya di hari Sabtu atau hari lainnya. Tapi peraturannya adalah setiap 7 hari kerja harus ada 1 hari libur. Itu ya teman-teman ya. Baik, terima kasih Bu Ina. Selanjutnya di chat banyak juga ada beberapa bertanya mengenai sudah kerja dari pagi 5.30 sampai jam 10 malam, nggak boleh pegang HP, malam untuk istirahat nggak bisa telepon keluarga. Nah, ini hal-hal seperti ini dikomunikasikan ya teman-teman ke majikannya. Kalau teman-teman merasa ini mungkin bisa saja ada salah paham, maksudnya selama kerja memang tidak boleh pegang HP, tapi setelah istirahat bisa mungkin di atas jam 10 bisa untuk telepon keluarga. Ini juga dipastikan ke majikannya. Kalau memang betul-betul tidak boleh ya disampaikan teman-teman keberatan gitu. Saya minta ada waktu untuk keluarga. Teman-teman bilang saja, sampaikan, komunikasikan gitu. Kalau misalkan di majikannya masih susah, minta tolong ke agennya untuk bantu fasilitasi bicara untuk jadi jembatan tadi yang seperti yang disampaikan Bu Ina ya. Karena semuanya itu kuncinya adalah komunikasi. Jadi teman-teman juga menyampaikan ke majikannya juga dengan baik juga, jangan dengan emosi, jangan dengan marah, sampaikan alasannya. Saya juga perlu komunikasi dengan keluarga, saya ada keluarga di Indonesia, begitu disampaikan saja baik-baik. Harapannya majikan juga bisa mengerti dan paham gitu. Kemudian kerjaan terlalu diforsir, mau notice bisa dapat visa lagi atau tidak. Ini juga tadi seperti disampaikan Bu Ina, saat ini terkait visa memang dari imigrasi Hong Kong sedang melakukan pengetatan. Jadi untuk alasan-alasan yang betul-betul misalkan majikan meninggal, majikan sudah tidak memerlukan bantuan dari teman-teman, begitu itu akan bisa dapat visa. Namun untuk alasan-alasan apabila teman-teman mengajukan pemberhentian kontrak untuk alasan yang dirasa kurang kuat oleh imigrasi, ada kemungkinan akan sulit untuk mendapatkan visa baru. Jadi untuk ini teman-teman tadi saya sudah sampaikan, pertama komunikasi ya, sampaikan apa keberatan dari teman-teman, jangan takut untuk bicara, harus berani bicara, harus berani menyuarakan haknya, bahwa kerja di majikan itu teman-teman punya hak-hak sebagai pekerja gitu yang harus dipenuhi. Jika majikan ingin pekerja tetap bekerja dengan baik dalam kondisi yang nyaman, ya suarakan juga bahwa teman-teman butuh A, B, dan C agar bisa bekerja dengan baik di majikan. Jadi komunikasi itu tadi kunci utamanya. Namun apabila memang
pekerjaan yang sudah melampaui batas sampai teman-teman tidak bisa istirahat, hanya dikasih istirahat beberapa jam, 2 jam, 4 jam, itu juga termasuk pelanggaran juga dan bisa dilaporkan ke Labor Department. Jadi dikomunikasikan dulu hal ini ke agennya atau bisa juga dilaporkan ke KJRI. Silahkan melalui nomor hotline pengaduan. Nanti akan dilihat bagaimana kasusnya teman-teman, seberat apa, nanti akan bisa dibantu fasilitasinya, atau apabila teman-teman ingin melaporkan langsung ke Labor Department juga memungkinkan gitu. Oke. Baik, saya akan share nomor pengaduan KJRI dan juga informasi-informasi lain ya. Teman-teman silakan dicatat atau di screenshot lebih lengkapnya. Baik, ini adalah kantor KJRI Hong Kong. Alamat KJRI Hong Kong adalah di Causeway Bay, di Leighton Road. Kalau teman-teman naik MTR, itu di stasiun Causeway Bay di exit F, itu paling dekat. Kemudian nomor hotline pengaduan ada 2, bisa dihubungi melalui WhatsApp, telepon juga bisa, silakan. Apabila teman-teman ada situasi atau laporan darurat yang teman-teman mau sampaikan, atau juga bisa melapor langsung datang ke KJRI. KJRI buka pada hari 6 hari dalam sepekan, Senin sampai Jumat, dan juga hari Minggu pukul 12.30 sampai pukul 9.30 sampai 12.30 dan 14.30 sampai 16.30. Kemudian ada juga nomor imigrasi, bagian imigrasi. Ini teman-teman kalau mau bertanya terkait paspor. Jadi teman-teman kalau mau perpanjang paspor itu melalui booking online, silakan download aplikasi e-layanan paspor KJRI Hong Kong untuk mengambil nomor antrian. Untuk teman-teman mengganti paspor itu kita himbau untuk 6 bulan sebelum masa berlakunya habis. Jadi silakan dicek paspornya, diingat-ingat kapan 6 bulan sebelum masa berlaku habis itu. Lalu kalau sudah masuk waktunya, silakan diperpanjang, diganti paspornya dengan yang baru. Itu dengan ambil antriannya lewat aplikasi e-layanan paspor KJRI Hong Kong. Mungkin dari sekarang bisa download dulu di App Store atau di Google Play ya. Tinggal dimasukkan datanya, nanti teman-teman tinggal pilih tanggalnya untuk datang ke KJRI. Lalu ada juga nomor WhatsApp dari tenaga kerja, fungsi ketenagakerjaan KJRI Hong Kong. Tadi teman-teman kalau misalkan ada pengaduan terkait biaya PT atau agensi yang terlalu tinggi, ataupun terkait libur, mau bertanya konsultasi lebih lanjut, juga bisa melalui nomor tersebut. Kemudian kita juga harap teman-teman kalau ada main Facebook atau Instagram atau YouTube, silahkan di follow KJRI Hong Kong, karena kita akan selalu mengupdate informasi-informasi terkini yang relevan untuk warga negara Indonesia di Hong Kong. Misalkan ketentuan terkait pembatasan sosial sekarang yang terbaru bagaimana, ataupun perjalanan ke Indonesia, ataupun nanti kembali ke Hong Kong misalkan teman-teman cuti dan lain sebagainya. Itu informasinya akan kita update terus lewat media sosial kita di Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Kemudian ini adalah beberapa organisasi-organisasi yang menawarkan berbagai kursus-kursus pelatihan dan juga layanan-layanan yang berguna untuk teman-teman. Silakan di screenshot, ada bermacam-macam. Pertama ada Help for Domestic Workers, ini layanannya mengenai advokasi dan juga mengenai teman-teman mau bertanya konsultasi hak dan kewajiban pekerja juga bisa melalui Help for Domestic Workers.
Lalu Caritas ini untuk teman-teman pekerja migran di Hong Kong. Ada kursus bahasa, ada kursus memasak. TCK Learning Center ini juga banyak teman-teman WNI kita yang ikut di sini dari kelas bahasa Inggris, komputer, makeup, foto, akuntansi dan lain-lain. Lalu Cheers ini adalah yang membantu untuk penerjemahan. Teman-teman misalkan ingin menggunakan atau mau perlu dengan kantor-kantor pemerintahan di Hong Kong, misalkan labor, misalkan dengan rumah sakit dan butuh layanan terjemahan, ini bisa difasilitasi melalui telepon. Itu ada nomor teleponnya, bisa dihubungi. Kemudian ada lagi juga layanan untuk terkait tadi konsultasi hak dan kewajiban pekerja, juga bisa melalui Christian Action. Ada Enrich, Ibu Anas tadi sudah banyak menjelaskan mengenai Enrich. Kemudian ini mengenai konsultasi kesehatan mental, teman-teman bisa menghubungi juga organisasi namanya Peduli Kasih. Ada di Facebook dan juga WA-nya bisa dikontak juga. Lalu mengenai terkait edukasi pemberdayaan hak-hak ibu dan anak pekerja migran di Hong Kong ada melalui Pathfinders. Kemudian, nah teman-teman kalau mau ikut kelas renang ada nih yang gratis dari Splash namanya. Bisa dilihat di websitenya atau dicari juga di Google ya, Splash gitu, atau di Facebook juga ada, kalau nggak salah diketik saja. Nanti ini bisa tersedia untuk teman-teman pekerja migran nih khususnya. Baik, itu tadi mudah-mudahan teman-teman sudah screenshot semuanya ya. Silakan dihubungi masing-masing ke organisasi-organisasi tersebut untuk teman-teman bisa ikut. Jadi kita pengennya teman-teman ketika hari libur bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, bisa mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Di Hong Kong ini ada banyak sekali organisasi dan komunitas warga negara Indonesia yang teman-teman bisa ikuti. Mungkin kalau libur bisa main ke Victoria Park, itu banyak sekali organisasi-organisasi dari seni dan budaya, tari, nyanyi, main musik, ataupun bela diri, olahraga. Itu silakan teman-teman bisa bergabung dengan teman-teman yang lainnya. Mungkin sebelum menutup dari kami KJRI Hong Kong, KJRI Hong Kong ini adalah wakil dari pemerintah Indonesia di Hong Kong. Kami ada untuk teman-teman semua, jadi teman-teman di sini bisa bekerja dengan baik, dengan nyaman, dan teman-teman tidak sendiri karena ada kami, ada dari KJRI, ada Enrich, ada berbagai puluhan organisasi lain yang siap mendukung dan mendampingi teman-teman untuk bekerja dengan baik dan lancar di Hong Kong. Harapannya tidak ada kendala berarti ke depannya. Mungkin demikian dari saya, mungkin dari Ibu Anas dan Ibu Ina nanti apakah ada pesan penutup Bu? Mungkin dari Bu Anas terlebih dulu untuk teman-teman Bu. Baik, terima kasih Bu Ayu. Mungkin dua pesan singkat saja. Yang pertama tadi sudah disebutkan oleh Bu Ineke juga di awal, tetapi saya ingin mengulangi, ikuti kegiatan yang positif. Jadi kegiatan-kegiatan yang membekali teman-teman dengan pengetahuan dan keterampilan baru, gitu ya. Jadi jangan menunggu sampai teman-teman terkena masalah, kemudian baru mencari informasi atau mencari bantuan, tapi cari dulu dari awal pengetahuannya, kemudian keterampilan-keterampilan yang teman-teman rasakan akan bisa membantu dalam karya, pekerjaan, dan perjuangan teman-teman di Hong Kong ini. Kemudian yang kedua, selalu jaga kesehatan, dan kesehatan di sini bukan hanya kesehatan fisik, kesehatan mental, tapi juga kesehatan finansial teman-teman. Ya, jadi itu sangat penting untuk terus kalian jaga kesehatan finansial kalian. Mungkin itu saja Bu Ayu. Terima kasih. Terima kasih Bu Anas. Banget itu. Bu Ina. Ya, teman-teman mungkin tadi ada beberapa pertanyaan di chat, masih ada sebenarnya ada beberapa pertanyaan. Jadi yang penting intinya yang tadi seperti sudah kami sampaikan, teman-teman bekerja itu harus sesuai kontrak yang pertama.
alamat harus sesuai. Misalnya tadi ada yang nanya, di kontrak saya 6 orang, tapi ternyata begitu saya masuk ke rumah tersebut hanya 3 orang. Terus ketika ditanya ke majikan, kata majikan kamu harus kerja di tempat lain lagi yang ngurus 3 orang. Itu nggak benar, tidak boleh. Yang penting adalah harus sesuai semuanya, alamat sesuai, jumlah yang dibantu juga sesuai. Jadi bukan alasan ketika misalnya majikan bilang, loh kan di kontrak 6, di sini kan hanya 3 orang, jadi kamu bantuin dong di rumah lain tuh 3 orang lagi. Itu tidak benar. Kalau teman-teman yang mengalami hal seperti itu, langsung laporkan ke agen. Kalau agen malah menyuruh teman-teman untuk nggak apa-apa, kamu kerjakan saja, langsung WA ke hotline KJRI ya. Tadi kan sudah disampaikan Bu Ayu, ada hotline yang tenaga kerja juga. Langsung WA ke nomor tersebut. Kemudian terkait libur, tadi juga seperti itu. Untuk detailnya silahkan langsung bertanya biar dijelaskan masing-masingnya. Itu ya teman-teman. Mungkin itu aja Bu Ayu, dan jangan lupa kayak tadi juga disampaikan Bu Anastasia, kelola keuangan, jangan ngutang kalau memang ya sebaiknya jangan berhutang ya Bu Anastasia ya, karena itu tadi dampaknya akan panjang buat teman-teman. Dan yang sekali lagi, patuhi hukum yang ada atau peraturan yang ada di Hong Kong, karena kita tinggal di Hong Kong, bukan tinggal di Indonesia. Mungkin itu Bu Ayu. Terima kasih perhatiannya teman-teman. Ya, terima kasih banyak Bu Ineke dan Ibu Anastasia atas waktunya dan sharing informasinya yang luar biasa, sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman dan juga teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir di Welcoming Program KJRI Hong Kong. Insya Allah mudah-mudahan ke depan situasi di Hong Kong semakin terus membaik dan kita bisa ketemu langsung ya, bukan lewat Zoom seperti ini. Nanti ada banyak juga kegiatan-kegiatan seperti pelatihan ataupun kelas-kelas yang KJRI Hong Kong juga adakan. Nanti kita akan share informasinya di media sosial, di Facebook, di Instagram, dan lain sebagainya. Teman-teman silakan bisa ikut bergabung. Harapannya bisa ada pertemuan langsung, tapi memang saat ini masih terbatas. Jadi mungkin kalau ada kelas-kelas ataupun pelatihan akan terbatas juga yang bisa ikut. Tapi nanti kita pasti akan update, akan selalu ada ya kegiatan itu, baik itu mau pertemuan langsung ataupun melalui Zoom seperti ini, kita akan upayakan selalu terus ada untuk teman-teman. Baik, demikianlah Welcoming Program pada hari ini teman-teman. Senang sekali bisa ketemu teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Bu Ineke. Bu Anas. Terima kasih Bu Ina. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Ini udahan Zoom-nya. Udah yuk keluar yuk. Keluar Mbak, yuk keluar. di tempatku kan Mbak